Ini waktu itu tahu nggak kondisinya? Tahu persis kan bahwa ada kemungkinan tidak akan mendapatkan buah hati secara alami gitu Pak Adi? Iya. Iya. Aku juga ingat dulu suamiku juga pasti sering nangis kayak gini Pak Adi. Pas waktu saya tahu istri saya operasi, saya yakinin orang tua juga mendukung saya, dan ini pilihan saya gitu. Dari tatapan matamu aku tahu kamu tuh begitu mengagumi dia loh. Iya, bersyukur sekali punya suami seperti ini. Sudah terima keadaan aku dengan kondisi aku yang seperti ini, dengan kekurangan aku seperti ini, nggak bisa hamil alami, itu sesuatu hal yang nggak mungkin ada orang yang bisa terima aku selain suami aku saat ini. Terima kasih. Halo semua yang lagi menyaksikan video ini, khususnya subscriber setia dari Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya dan tentunya berguna banget untuk kita semua yang menyaksikan Alo Talks. Saya Tantri Murdopo yang akan menemani jalannya Alo Talks kali ini. Sebelumnya kita tahu ya bahwa Alo Dokter bersama dengan Telon Lang Plus dan juga Morula IVF sudah mengadakan kompetisi menulis Sehangat Harapan Ibu dengan hadiah utama program bayi tabung untuk 3 pasangan terpilih. Kompetisi yang dibuka untuk umum hingga akhir Juli 2022 yang lalu ini mendapatkan animo yang besar dari masyarakat, khususnya dari para pejuang garis 2. Kami menerima ribuan pendaftar kompetisi yang membagikan kisah perjuangannya dalam menanti buah hati. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, para panitia akhirnya menentukan 50 pasangan semifinalis yang kemudian melalui tahapan wawancara untuk dikerucutkan menjadi 30 pasangan finalis. Nah, 30 pasangan ini mendapatkan hadiah berupa pemeriksaan kesuburan secara gratis di Morula IVF yang telah dilakukan di 3 cabang, yaitu Tangerang, Jakarta, dan juga Surabaya. Hasil dari pemeriksaan kesuburan ini juga yang kemudian turut menjadi pertimbangan dalam menentukan 3 pasangan yang memenangkan hadiah utama. Dan akhirnya kami telah mengumumkan 3 pasangan tersebut pada awal September 2022 yang lalu. Salah satu dari ketiga pasangan tersebut telah hadir bersama dengan kita saat ini, yaitu Ibu Desi dan Bapak Adi yang pasti sangat berbahagia karena momen ini. Kemudian nanti di akhir sesi kita juga akan berbincang sedikit soal masalah kesuburan serta program bayi tabung bersama dengan Dr. Hutia Adriana, spesialis kandungan dari Morula IVF Margonda. Makanya stay tune terus menyaksikan Alo Talks kali ini yang bertemakan menuju terwujudnya harapan Ibu Desi dan Ayah Hadi. Halo, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Seneng banget bisa ketemu sama pemenang jauh-jauh dari Surabaya. Ini ada Ibu Desi dan juga Bapak Adi yang tinggal di Surabaya, tapi kerjanya kayaknya bukan di Surabaya ya. Pak Adi cerita dulu deh. Iya, mungkin kita tinggalnya di Mojokerto. Di Mojokerto. Iya betul. Kalau saya kerjanya di Sidoarjo, istri di Surabaya. Jadi ini setiap hari antar kota dalam provinsi. Iya betul. Yang pasti senang bisa ketemu, senang bisa ngobrol-ngobrol karena ini jadi bagian yang penting juga. Ya. Awal saya mau tanya, boleh tahu usianya berapa? Saya usia 27 tahun. 27 tahun. Kalau Bapak? Kalau saya 29 tahun. 29 Iya, tahun. 29. Ini sebenarnya masa-masa usia yang masih bisa untuk produksi lebih banyak lagi ya, produktif lah, usia-usia produktif. Kenapa aku tanya usia? Karena aku juga pengen tanya usia pernikahan selanjutnya. 5 tahun ya? Iya, betul, 5 tahun. 5 tahun udah berjalan. Nah, selamat sudah jadi pemenang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan senang banget bisa ketemu langsung hari ini. Dari tadi kita ngobrol banyak banget ternyata kisahnya gitu ya. Perjalanannya ternyata nggak mudah juga untuk bisa duduk berada di sini dan kita ngobrol-ngobrol sebagai pemenang. Mungkin aku akan tanya lebih dulu dari waktu itu motivasinya untuk mendaftar di Sayembara ini apa ya? Kalau untuk motivasi dari aku sendiri memang kepingin banget untuk segera memiliki momongan. Apalagi di usia sudah 27 tahun dan usia pernikahan sudah hampir 5 tahun. Jadi keinginan semakin harus bertambah. Dan waktu itu tahu? Pak Adi tahu, ini kita membiasakan ini memanggil bapak dan ibu ya, karena kan calon bapak dan ibu nih, aku sengaja manggilnya bapak sama ibu. Pak Adi tahu nggak kalau istri tercinta ini mengikuti sebuah kompetisi gitu? Iya betul. Ya. Kalau untuk awal tahu sih, taunya cuma dia izin mau ikutan sayembara gitu aja. Cuma jadi enggaknya saya nggak tahu. Soalnya dia juga selanjutnya nggak cerita kalau ternyata jadi nulis cerita.
Saya cuma ya coba aja, barangkali rezeki gitu aja sih. Iya. Aku bisa mendengar ada suara agak bergetar dari suaramu Pak Adi gitu. Ini ada emosi-emosi pasti. Aku pribadi ini 8 tahun baru bisa punya baby. Dan kadang-kadang memang kalau cerita di suamiku ini, ketika aku mengikuti sesuatu gitu ya Pak Adi, kadang-kadang tuh ya udah ikut aja. Karena suami tuh nggak mau berharap, tapi harus support istri gitu. Waktu itu gitu nggak sih kondisinya? Iya memang betul seperti itu. Jadi waktu itu gimana ketika mau ikut? Ya udah ikut aja. Tapi di hati tuh apa yang bergejolak di hatimu Pak? Kepingin tahu kan? Ya barangkali rezeki kita yang lolos gitu sih. Ya mudah-mudahan. Nah waktu ikut juga pas waktu dinyatakan, pas waktu tes wawancara, saya juga nggak nyangka. Loh, kamu jadi cerita tak? Saya nggak tahu kalau jadi cerita. Yang diceritain apa sih? Nah itu, saya tanya juga, dia nggak tahu yang diceritain itu apa. Tapi intinya kita cerita juga berdasarkan pengalaman dan apa yang sudah kita lalui selama 5 tahun menikah, apa adanya tercerita yang tertuang. Jadi perjalananmu tuh gimana Bu Desi? 5 tahun itu apa yang terjadi atau malah sebelumnya ya? Jadi sebelum menikah, saya menikah itu pada tahun 2017 tepatnya. Jadi tahun 2017 itu sudah operasi kista pada tahun 2014 sebelumnya. Oke. Jadi 3 tahun sebelumnya ya. Sebelum operasi itu sudah mengenal suami. Udah pacaran waktu itu? Sudah pacaran. Jadi Pak Dikau tahu persis ya kondisi ini dan mengikuti perjalanannya? Iya tahu. Iya. Oke. Kistanya di mana? Kistanya waktu itu di ovarium sebelah kiri. Oke. Kurang lebih ukuran 3 cm. Besar itu. Dan langsung diambil? Langsung diambil. Salurannya juga atau gimana prosesnya? Langsung diambil kistanya. Pas dioperasi ditemukan semacam infeksi pada tuba falopi yang sebelah kiri. Kemudian dilihat juga yang sebelah kanan ternyata berpeluang juga untuk infeksi. Sehingga ada option dari dokter, kamu kalau diangkat keduanya dengan beresiko nggak akan bisa hamil alami atau dipertahankan, barangkali nanti bisa hamil ataupun tidak tergantung dari kondisinya ke depannya. Jadi adalah opsi yang sangat membingungkan. Itu usia berapa waktu itu ya? Usia 20 mungkin ya? 19 tahun. 19. Ya ampun, itu 19 tahun waktu itu. Sudah dihadapkan pada keputusan dan yang susah. susah. Gimana jadi akhirnya? Akhirnya orang tua mengiyakan opsi dari dokter yang terbaik. Oh ya dok, dipotong aja mungkin itu adalah yang terbaik. Karena kalau memang nggak dipotong, kemudian akan ada infeksi pada bagian lain, nanti akan ada operasi lagi pastinya. Orang tua mengatakan seperti itu. Cuman dari dokter, ya itu keputusan yang tepat. Tapi asalkan harus mau pasiennya. Kan saya waktu itu jadi pasien. Saya waktu kena bius anestesi itu kan kayak ngeblank gitu, masih sadar kan bius paru. Jadi saya sebenarnya menolak, kenapa harus dipotong, kan masih bisa dipertahankan sebelah kanan, masih bisa diobati. Terus dokter kan mengatakan ini nanti beresiko kalau terinfeksi, malah takutnya menyebar ke bagian lain akan memperparah kondisinya. Jadi di hari itu langsung dioperasi jadi kedua-duanya. Orang tua kan apapun yang terbaik untuk anak saya silahkan dok, gitu kata orang tua. Oke, jadi waktu itu ketika sadar, saya bisa bilang tanda kutip hancur total. Iya, pastinya. Kamu merasa sebagai perempuan, waktu itu gimana ya? Iya, nggak gimana ya, nggak bisa berpikir panjang waktu itu. Nanti siapa yang mau sama aku? Ini pun suami waktu itu waktu pacaran, ini masih pacaran loh, belum menikah. Mau tak terima kondisi aku yang seperti ini, gitu. Terus suami waktu itu cerita ke orang tuanya, kalaupun misal kita pacaran dalam tujuan untuk keseriusan, pastinya kan orang tua akan melibatkan untuk hubungan kami itu perlu diteruskan, dilanjutkan atau bagaimana. Nah ternyata suami bilang ke orang tua kalau tentang kondisi saya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mundur lagi ke lorong waktu kala itu, Pak Adi tahu resikonya tetap berjalan tuh gimana, bisa sharing nggak supaya jadi inspirasi juga untuk yang lain waktu itu? Ini waktu itu tahu nggak kondisinya? Tahu persis kan bahwa ada kemungkinan tidak akan mendapatkan buah hati secara alami gitu Pak Adi? Iya.
Iya. Kita semua paham, sangat paham. Aku juga ingat dulu suamiku juga pasti sering nangis kayak gini Pak Adi. Iya susah. Cuman dari segi lain aku percaya, oh, dokter kan cuman manusia, selebihnya kan Tuhan yang akan ada keajaiban. Cuman akhirnya aku pernah pindah ke lain dokter, barangkali ada opsi lain. Ternyata dokter yang kedua itu memberikan opsi kalau tuba yang terpotong itu akan bisa menyambung kembali. Harapan itu pasti akan muncul ketika dokter mengatakan demikian. Terus harapan itu muncul lagi untuk aku sama suami. Ternyata bisa loh nyambung. Iya. Tetap kita nggak putus harapan ya Pak Adi ya. Dipeluk dulu deh laki-laki hebat di sebelahnya. Peluk dulu Bu Desi, peluk dulu. Itu laki-laki hebat loh yang nemenin lo. Aku aja pengen nangis sekarang. Aduh. Nggak semua laki-laki mau menerima kondisi apa adanya dan menemani betul-betul tanpa berkeluh kesah. Aku yakin baru bisa nangis sekarang nih Pak Adi nih. Laki-laki hebat. Aku salut sama Pak Adi. Terima kasih ya udah jadi pendamping setia dari perempuan hebat juga pastinya. Kalian dipilih jadi orang tua yang hebat pasti nanti ke depannya. Amin. Apa yang mau di-sharing Pak Adi? Apa perasaannya gimana? Apa yang mau diceritakan? Iya. Nggak gampang ya Pak Adi ya. Apalagi mesti berjalan di situasi yang ada, gini mungkin pertanyaannya gini deh. Ada nggak, mungkin aku tanya ke Pak Adi ya, ada nggak kemudian dari kiri kanan nih keluarga dan segala macam gitu Pak Adi? Atau orang-orang terdekat gitu? Kalau orang sekeliling sih nggak ada ya. Cuma saya kan punya adik. Adik laki-laki udah menikah juga. Dan istri juga punya adik perempuan, cuma belum menikah. Dan adik saya itu sudah punya omongan duluan. Jadi mungkin yang ada tekanan sih dari untuk dari sosialnya mungkin dari sekeliling keluarga saya sih. Soalnya adik saya sudah punya omongan dulu. Jadi padahal nikahnya duluan kita. Nikahnya duluan kita. Itu tadi. Cuma saya jadi sering ingetin istri saya, udah kita jalanin berdua, nggak usah mikirin omongan tetangga, mikirin omongan orang-orang di luar sana. Yang penting kita jalanin usaha bareng-bareng, kita ya saling dukung gitu aja sih. Intinya dulu kan pas waktu saya tahu istri saya operasi, saya yakinin orang tua juga mendukung saya, dan ini pilihan saya gitu. Iya, kadang-kadang mungkin sebetulnya nggak ada yang membanding-bandingkan sih, tapi kita ngelihatnya ya, kita merasa adik punya anak terus bisa gendong-gendong kalau acara keluarga gitu. Pasti ya ditanya, anakmu berapa, anakmu mana, kan pasti pertanyaan itu pasti terlontar dari pihak keluarga. Kalau sosial sih nggak ada tekanan, cuma dari diri kita sendiri itu mungkin sering kata orang Jawa sih, kapan apa mau nyusul gitu. Adikmu udah punya, kamu belum gitu kan, jadi beban buat kita gitu. Aku inget banget deh Pak Adi sama Bu Desi waktu prosesku 8 tahun itu, ngelihat bayi aja rasanya sedih gitu, pengen nangis. Iya betul, sama ya? Sama. Ngelihat anak gendong bayi, orang hamil pun juga, iya. Kapan aku di posisi itu, pasti kan punya pikiran kayak gitu. Iya, tapi kan ternyata ikhtiar doa yang tidak putus dan cinta yang begitu besar antara Pak Adi dan Bu Desi itu kan sekarang sudah mulai kelihatan nih pelan-pelan. Ada harapan, ditemani oleh Morula, ditemani oleh Tlonlang, ditemani oleh Alo Dokter, dan menjadi salah satu pemenang. Ini kan sebetulnya salah satu jawaban doa juga ya. Betul, nggak nyangka sekali kita kalau termasuk pemenang, salah satu dari 3 pemenang utama itu tadi. Masih ingat nggak proses seleksinya kemarin tuh? Seleksinya, karena informasi yang aku dapat tuh ada ribuan yang daftar loh sebetulnya. Kita diinfokan juga katanya ada 3.000 lebih. 3.000 lebih. Coba bayangkan itu kan betul-betul hadiah ya dari Allah ya. Betul. Ternyata temanku sendiri pun juga daftar. Pas tahu aku ikut screening tes itu, kamu masuk, kamu lolos, semoga kamu pemenangnya. Temanku ikut mendoakan. Namanya sesama pejuang pasti tak paham di posisi kita seperti apa. Nggak susah memang. Jadi waktu itu ada seleksinya gitu ya. Dan
waktu itu Dika ikut ya Pak Adi. Jadi makin semangat ya Dan ketika. tahunnya pun pas waktu dikasih tahu istri itu lolos wawancara itu, saya baru tahu. Oh jadi nggak tahu sama sekali Nggak tahu kalau sama udah sekali. kirim. Jadi aku mau ikut gitu aja, udah terserah deh mau ikut gimana gitu ya. Kirain nggak jadi itu. Oke. Tiba-tiba Dika datanglah dengan berita Iya, itu. betul. Tapi Terus kamu aku kaget tunjukin. dong begitu dapat apa WhatsApp ya? Dapat chat dari Halo Dokter itu menginfokan kalau masuk kriteria tahap pertama, lolos tahap pertama, dilanjutkan ke tahap wawancara. Nah itu aku baca WA-nya, ini beneran nggak sih? Terus ini nanti wawancara gimana? Terus gimana prosesnya? Bingung, sempet nggak nyangka kalau kita lolos. Terus suami penasaran, yang kamu tulis apa? Ya aku tulis apa adanya selama 5 tahun kita nikah gitu. Terus ini nggak percaya, loh kok bisa terpilih gitu. Dan waktu kamu pulang nih Pak Adi, Iya. posisinya udah nangis-nangis nggak? Saking terharu gitu atau dia diem aja nih pura-pura ngasih surprise gitu? Iya. Oh kalau pas jadi pemenang, kalau pas jadi pemenang itu aku pura-pura diem, nahan tangis, nggak banyak bicara, cuman tahan tangis. Terus ini nggak sadar kalau aku dapat berita seperti itu. Terus aku tunjukin WA-nya, ini nggak bisa berkata-kata. Pas waktu Bahagia dinyatain banget. lolos, saya kasih tahu keluarga saya semua yang ada di Jawa Timur. Kita kan punya keluarga yang di Blitar, semua saya kasih tahu di Blitar, di Mojokerto, semua saya kasih tahu. Ya mereka ikut mendoakan sih. Nggak nyangka. Jadi waktu kita lolos dalam 30 besar untuk tahap screening itu, kita kan nggak nyangka banget. Waktu itu, kok ternyata banyak ya pejuang dari kota-kota lain. Pas kita ketemu saling sharing. Jadi nggak merasa sendiri ya sebetulnya. Terus kasusnya juga mungkin ada yang lebih parah dari aku. Terus mungkin nikahnya juga ada yang lebih lama dari kita. Terus dari situlah kita motivasi itu muncul lagi. Oh, semakin kita banyak teman, semakin kita sharing, semakin kita dapat ilmu juga dari mereka. Pengalaman dari mereka pun juga paling berharga. Mereka sharing dengan ikhlas, dengan oh aku gini mbak, aku gini gitu. Terus ternyata kita nggak sendiri ya, kita banyak. Dari situlah nanti siapapun nanti pemenangnya, ya sudahlah pasti itu yang terbaik. Kita sesama Berjuang, finalis saling mensupport satu sama lain. Jadi terus waktu itu pas diumumin menang, suami Mas Adi, Pak Adi nggak tahu kan ya? Nggak tahu. Gitu kan pas pulang terus langsung, aku sih ngebayanginnya pasti pelukan, nggak bisa ngomong, nangis semalaman gitu ya. Langsung aku peluk, tak suruh baca Nggak WA. tahu, HP-nya istri kan dikasih ke saya, Ini suruh baca, dan HP saya diambil istri, dia videoin, maksudnya apa? Ekspresi. Aku disuruh baca, tapi kok kamu videoin aku? Nah setelah tak baca itu ternyata kita lolos. Nah di situ kita nangis bareng. Salah satu dari ribuan. Insya Allah. Dan itu juga momen yang salah satu momen yang apa istilahnya jawaban doa gitu ya. Sampai tadi keluarga semua langsung dikasih tahu ya Pak Adi ya. Justru Terutama malah orang tua ikut ibu saya terharu. itu nggak saya ketemuin. Maksudnya saya kasih tahu, cuma saya nggak nemuin ibu saya. Kenapa Cukup Pak Adi? telepon, nggak sanggup kalau cerita Nggak sanggup, secara ya? langsung. Saking bahagia, saking terharunya. Berarti sekarang kan perjalanannya nih kan, kan rasanya nih sebentar lagi kayaknya bisa Amin. menggendong buah hati harapannya gitu ya. Kita bisa nanti ketika aku ketemu udah jadi aku manggilnya mama dan papa, ayah dan ibu gitu ya. Ada apa? Ada persiapan khusus atau apa yang dilakukan sekarang? Karena ini kan tahapnya masih ada beberapa hal lagi. Udah screening ya kemarin katanya Sudah. ya. Tahapannya dari pola makan, rutin minum jus. Rutin minum Pola hidup jus. sehat Pola hidup maksudnya. Ya betul. Soalnya mungkin suami beratnya agak over, jadi perlu diturunin. Iya. Nggak banyak yang tahu loh penontonnya juga bahwa proses untuk program itu juga nggak mudah gitu ya. Masalah berat badan juga kita betul-betul dijaga gitu, dicek juga satu persatu. Pernah nggak waktu selama 5 tahun pernah sempat ke dokter kandungan untuk cek gitu? Belum pernah. Jadi ini pertama kali. Jadi waktu itu pernah cek 1 kali setelah nikah, itu hanya USG memastikan bahwa tidak ada kista lagi yang tumbuh. Alhamdulillahnya setiap USG tidak ada kista Aman lagi. ya.
Oke. Berarti Pak Adi baru pertama kali cek dong kemarin? Iya kemarin. Pertama kali cek. Pertama kali cek. Gimana rasanya Pak Adi? Nah itu mungkin dari waktu Kayak pertama kali pikiran cek, kurang plong gitu. jadi kayak Tegang. ada tegangnya gitu, mungkin dari hasilnya kurang Pengaruh ke pengaruh ke hasil hasilnya mungkin. Ada indikasi tertentu? Kemarin dinyatakan Hasilnya. hasil semen spermanya itu kurang memenuhi standar normal sih. Oke. Jadi lagi dikasih obat ya sekarang? Ya. Oke. Lagi perawatan juga? Nah itu salah satunya lagi perawatan lah untuk perbanyak protein sih, sama ngurangin berat badan. Tapi yang pasti berusaha untuk bergaya hidup sehat, lebih Iya, santai betul. ya, lebih banyak berdoa mungkin ya sekarang Iya, ya. betul. Ini perjalanan yang tadi kan Pak Adi ngomong juga kan di awal-awal gitu kan bahwa ini perjalanan kita berdua aja, nggak usah dengerin kanan, nggak usah dengerin kiri gitu. Sekarang nih udah mau di depan mata gimana? Ada yang mau disampaikan nggak ke istri tercinta nih? Ya mungkin Sambil ditatap lah matanya Pak Adi. Ini momennya loh. Ini akan menjadi ayah dan ibu sebentar lagi. Amin. ya mungkin ini jalan dari Telonlang, Alo Dokter dan Morula, mungkin jalan kita untuk bisa menjemput momongan lewat dari Telonlang, Alo Dokter dan Morula ini. Semoga Dan lewat perantara semoga ini. dilancarkan sampai nanti sampai momongan kita ada gitu. Ini rasanya kayak ngimpi ya sebetulnya ya. Gak nyangka. Gak nyangka. Seperti mimpi. Terus kan saya bilang ke ibu saya, Bu ini kan Bu sudah kenal istri saya, Bu ini Desi ada masalah gini-gini, saya ceritakan. Nah ibu saya juga terserah kamu gitu aja. Berarti orang tua itu mungkin berarti gini Pak Adi, ada yang mau disampaikan nggak ke orang tua yang sangat mendukung itu? Karena ini bukan kerja berdua aja, ternyata ada orang tua yang betul, terus berdoa dalam diamnya, dalam dukungannya, tapi terus berdoa dan berharap Allah terus memberikan hidayahnya untuk kalian berdua, gitu mungkin kan ya? dengan terpilihnya kami itu adalah termasuk doa dari kedua orang tua kita. Di samping kami juga sama-sama anak pertama, Iya, yang penting orang tua pasti kepingin dengan hadirnya seorang cucu. iya betul. Dan intinya itulah ya kadang-kadang sebagai anak pertama, aku pun juga anak pertama, bebannya tuh kayaknya lebih, padahal mungkin nggak ada juga sebetulnya ngomong nggak ada apa-apa. tuntutan, tapi kita mungkin kepingin. Iya. Kepingin. Mungkin Bu Desi dulu deh, apa yang mau disampaikan selama ini ke suami yang hebat ini di sebelahnya? Dari tatapan matamu aku tahu kamu tuh begitu mengagumi dia loh. Iya, bersyukur sekali punya suami seperti ini. Sudah terima keadaan aku dengan kondisi aku yang seperti ini, dengan kekurangan aku seperti ini, nggak bisa hamil alami, itu sesuatu hal yang nggak mungkin ada orang yang bisa terima aku selain suami aku saat ini. Terima kasih. Boleh lo pelukan dulu, boleh lo, nggak apa-apa lo. Aduh, terima kasih ya udah memberi inspirasi bahwa yang namanya cinta sejati itu nggak melihat apapun. Yang penting adalah jiwa kalian tuh jadi satu gitu. Harapannya nanti jiwa kalian itu bisa menghasilkan bayi yang istimewa juga nantinya. Oke, kita berharap sama-sama proses ini adalah proses yang terbaik untuk kalian berdua. Amin. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Pemirsa, kita kasih waktu ke mereka untuk bisa tarik nafas dulu, karena berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis kandungan tentang apa yang bisa di-sharing pasangan berikut ini. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan Dr. Hutia Andriana, spesialis obstetri dan ginekologi dari Morula IVF Margonda, untuk berbincang lebih jauh lagi mengenai masalah kesuburan dan program bayi tabung yang akan dijalani oleh Bapak Ibu pemenang. Halo Dok, apa kabar? Halo Tantri, baik. Senang ketemu dokter, karena saya ingin tanya lebih lanjut lagi. Tadi itu perbincangan yang cukup emosional buat saya. Jadi si Bapak dan si Ibu pemenang dari kompetisi Sehangat Harapan Ibu itu bercerita, ini si ibunya. Usia 19 tahun tervonis ada kista dok di sambungan tuba falopi. Tuba. Betul ya. Itu apa sih dok sebetulnya? Mungkin nggak banyak pemirsa yang tahu juga loh. Oke.
Jadi kita kulik dikit ya tentang organ reproduksi perempuan. Jadi kalau untuk organ reproduksi laki-laki kan udah banyak yang tahu ya, yang berhubungan dengan kesuburan adalah spermanya aja. Jadi yang diperiksa hanya analisa sperma aja. Nah, kalau untuk perempuan ini karena semua organ reproduksinya berhubungan dengan kesuburan agak banyak nih, jadi nggak banyak yang tahu memang. Mulai dari bawah, dari vagina, kemudian serviks, mulut rahim, kemudian rahim, baru ada yang namanya tuba fallopi atau saluran telur. Nah, setelah itu baru ada yang namanya ovarium atau indung telur. Nah, tuba fallopi atau saluran telur itu menghubungkan antara ovarium atau indung telur dengan rahim. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari proses pembuahan, mulai dari hubungan alami di mana sperma itu tumpah di vagina, sperma itu nanti akan jalan tantri ke atas, kemudian ke rahim, kemudian menuju ke saluran telur dan bertemu dengan sel telur itu di tuba fallopi bagian ujung yang dekat dengan indung telur. Karena pada saat ovulasi atau saat masa subur, sel telur itu diem di situ aja, menunggu sperma datang. Nah, kalau ada masalah di tuba, mungkin ada pembengkakan atau ada infeksi atau ada suatu hal yang mengharuskan tuba tersebut itu diangkat, maka saluran untuk si sperma jalan menuju sel telur sudah nggak ada. Gitu. Artinya jembatan untuk melalui sel telur udah nggak ada, dan mau nggak mau tindakan untuk mendapatkan kehamilan harus dengan program bayi tabung atau IVF. Ini tadi cerita awalnya adalah yang tuba sebelah kiri, lalu kemudian tuba sebelah kanan. Jadi pertama kiri dulu misalnya dipotong ya dok ya, kemudian yang kanan juga. Dengan kondisi ini berarti sama sekali tidak bisa dilakukan pembuahan secara alami. Iya, sama sekali tidak bisa dengan program alami maupun inseminasi, karena jalurnya terputus tuh, hubungan antara rahim dengan sel telurnya. Nah, kompetisi ini kan kemudian menimbulkan semangat ya dok sebetulnya, bahwa ada program bayi tabung yang bisa dilakukan oleh pasangan yang ternyata tidak ada harapan untuk bisa punya bayi secara alami gitu. Nah, prosesnya apakah berbeda dengan pasangan yang lain dok? Kalau pasangan ini memang atau si ibunya tidak punya saluran tuba? Sebenarnya dengan indikasi apapun, baik itu karena saluran telur atau karena faktor-faktor yang lain, kalau kita menjalani proses IVF atau bayi tabung itu rata-rata semua sama. Ya. Untuk prosesnya mungkin saya cerita dulu ya untuk proses IVF-nya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan, sebelum melakukan program IVF, biasanya suami istri akan diperiksa terlebih dahulu ya. Suami diperiksa analisa sperma, kemudian istri diperiksa HSG dengan USG untuk menilai ada masalah di tempat lain juga atau tidak. Nah, memulai masuk ke IVF-nya sendiri, nanti biasanya istri akan diberikan obat penyubur. Nah, obat penyuburnya itu dalam bentuk suntikan. Suntikannya biasanya akan dilakukan setiap hari, 1 kali sehari, dengan dosis tertentu tergantung kebutuhan masing-masing pasien, dan minimal 8 kali. Jadi sampai minimal 8 kali suntikan itu nanti akan dilakukan evaluasi secara berkala. Berapa lama itu dok 8 kalinya? Setiap hari. Setiap hari. Dilakukan suntikannya mulai dari hari kedua atau hari ketiga haid. Itu setiap hari sampai 8 kali, dan di tengah-tengah itu biasanya dokter akan melakukan pemantauan. Pemantauannya dengan pemeriksaan USG transvaginal untuk menilai seberapa besar sih folikel telur yang tumbuh dan berapa banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dengan darah untuk menilai kadar hormonnya sudah mencukupi target atau belum. Nah, nanti kalau misalnya sudah mencapai 8 kali atau mungkin pada beberapa orang ada yang sampai 10 atau 11 kali suntikan, itu biasanya nanti dokter akan mengevaluasi ulang, dinilai kadar hormonnya, kemudian dinilai juga diameter folikel telurnya masing-masing. Kalau misalnya sudah ada folikel telur yang berdiameter 18 mili, sudah cukup banyak, biasanya dokter akan menentukan untuk tindakan selanjutnya, yaitu OPU atau panen sel telur. Jadi prosesnya berapa lama sebetulnya dok? Untuk proses in general? Ya, untuk proses stimulasi ovarium atau menyuntikkan obat penyubur ini kurang lebih sekitar 2 minggu kurang ya. Cuma 2 minggu kurang. Nah, kalau sudah matang semua folikel telurnya, baru kita mulai masuk ke proses yang namanya OPU atau panen sel telur. Nah, di sini nanti dokter akan mengambil sel telurnya satu-satu dari ovarium, kemudian sel telur itu dimasukkan ke tabung, kemudian dari tabung itu diperiksa ke bawah mikroskop untuk menilai bagaimana sel telurnya.
Makanya kita istilah awamnya bayi tabung ya. Iya, karena Bukan ada di bayi. bawah tabung. Bukan bayinya yang dalam tabung ya. Iya, karena dilihatnya juga melalui Iya, tabung. dilihatnya di situ. Nah, nanti setelah itu sel telurnya kalau misalnya sudah dapat, kita lihat di mikroskop bagus kondisi sel telurnya, pada hari yang sama spermanya juga akan dikeluarkan oleh suami dan disuntikkan masuk ke sel telurnya. Nah, kemudian setelah proses penyuntikan ini, baru keesokan harinya kita melihat adanya pembuahan atau fertilisasi atau tidak. Gitu. Nah, setelah itu 3 hari setelah OPU, kita baru bisa menilai apakah terbentuk embrio atau tidak. Embrio itu hasil antara pencampuran antara sel telur dengan sperma. 3 hari setelah OPU atau 5 hari setelah OPU. Nah, setelah itu baru yang dinamakan embrio ini nanti akan ditransferkan atau dimasukkan kembali ke rahim calon ibunya. Seperti itu. Baru setelah itu menunggu kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan hasilnya. Apakah positif atau negatif. Oke. Positif atau negatif itu sebetulnya kalau di bayi tabung itu seberapa besar kemungkinannya sih, Dok? Chance untuk kehamilan. Iya. Sebelum mengarah ke bayi tabung mungkin kita mundur ke alami dulu ya. Kalau untuk pembuahan secara alami, chance untuk mendapatkan kehamilan itu kurang lebih sekitar 3-5%. Kecil ya sebetulnya. Iya. Oke. Kalau tinggi mungkin setiap orang berhubungan badan langsung Langsung hamil. Oke. Dunia nggak cukup ya Mbak ya. Jadi kalau untuk alami chance-nya 3-5%. Nah, naik dikit ke inseminasi. Jadi inseminasi itu untuk tindakan untuk memasukkan sperma ke rahim. Iya. Nanti terjadi pembuahan alami juga. Untuk inseminasi chance untuk terjadinya kehamilan sekitar 12-15%. Oke. Nah, kalau untuk bayi tabung ini chance untuk hamilnya sekitar 40-50%. Jadi sebenarnya lebih tinggi daripada yang alami. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang alami. Tapi ada beberapa kondisi yang mempengaruhi hal ini. Biasanya tergantung permasalahannya apa, kemudian tergantung usia istri. Ya. Jadi semakin muda usia istri, biasanya jumlah sel telurnya semakin banyak dan kualitas telurnya makin bagus, sehingga chance untuk mendapatkan embrio yang baik itu lebih tinggi. Nah, oleh karena itu usia istri di sini sangat berperan besar untuk terjadinya meningkatkan peluang terjadinya kehamilan pada proses bayi tabung. Oke, satu catatan penting tadi Dok ketika saya ngobrol-ngobrol dengan pasangan pemenang ini adalah ketika di screening di awal, kalau istri kan kondisinya memang sudah tahu dari awal, dan suami baru tahu bahwa mengenai kadar atau jumlah spermanya yang kurang gitu Dok. Itu akan berpengaruh juga dengan proses pasangan ini? Atau gimana? Atau sebenarnya itu kondisi biasa aja yang bisa diatasi atau gimana Dok? Ini sebenarnya kondisi yang sering terjadi ya. Sering terjadi Ya, sebetulnya? sering terjadi. Untuk kualitas sperma suami hanya bisa dilihat dari analisa sperma saja. Namun kalau pasangan memilih untuk dilakukan proses bayi tabung dengan adanya kekurangan di jumlah maupun di gerakan sperma, ini justru bayi tabung ini sangat membantu untuk meningkatkan peluang. Karena apa? Karena sel telur itu disuntikkan hanya dengan satu sperma aja. Jadi spermanya nggak usah berjalan atau berlari mencari sel telur kemana-mana gitu ya. Jadi Sudah pasti gitu. Sudah pasti gitu. Iya. Dan untuk memilih spermanya pun kita akan memilih dari mikroskop. Jadi pasti akan dipilih yang terbaik di antara sperma yang dikeluarkan pada hari itu. Pasti dipilih yang terbaik, yang bentuknya paling bagus, kemudian yang gerakannya paling gesit, dan hanya satu sperma saja yang dibutuhkan untuk satu sel telur. Jadi kalau misalnya istri mendapatkan pada saat OPU mendapatkan 10 sel telur misalnya, yang dibutuhkan spermanya hanya 10 biji aja, nggak sampai 10.000, nggak sampai 10 juta gitu. Jadi sangat membantu ya. Dokter itu memberikan harapan untuk pasangan ini, dan apalagi tadi dokter cerita bahwa kesempatannya 40-50% gitu kan, berarti sangat tinggi. Dan saya juga berharap banyak pada pasangan hari ini mereka betul-betul bisa menjadi calon ayah dan calon ibu setelah melalui Morula IVF pastinya. Nah, apa catatan pentingnya untuk pasangan ini atau pemenang ini supaya nanti mereka bisa mempersiapkan yang terbaik? Karena kan ini kondisinya kan harus betul-betul dipersiapkan yang paling bagus kan ya Dok ya? Ya, jadi untuk mempersiapkan IVF tentu saja kita kan nggak bisa instan ya. Kita kenapa sih kok nggak bisa instan? Karena telur sama sperma itu diproduksi setiap 3 bulan sekali. Jadi telur yang akan kita dapatkan hari ini itu hasil produksi atau hasil nutrisi yang kita makan 3 bulan yang lalu. Jadi investasi per 3 bulan ya? Iya, sperma juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya memang sudah niat untuk program hamil, apalagi untuk yang IVF ini, harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari nutrisinya,
kemudian makanan yang dikonsumsi apa, minuman yang dikonsumsi apa, suplemen yang dikonsumsi apa, harus mengandung banyak vitamin ya, asam folat, kemudian zinc, kemudian vitamin D3, kemudian mikronutrien maupun makronutrien yang lain. Gitu. Selain itu juga lifestyle tuh sangat berpengaruh juga ya, menghindari stres, kemudian tidur cukup, kemudian untuk pria biasanya harus menghindari rokok, yang namanya rokok, alkohol, kemudian menghindari aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa menyebabkan penurunan jumlah atau kualitas dari spermanya. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami di sini. Sama-sama. Harapannya ini bisa menjadi motivasi juga untuk para pejuang garis 2 di luar sana, terutama pemenang dari Sehangat Harapan Ibu yang kita harapkan betul akan menjadi calon ibu sesegera mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum saya balik ngobrol bareng sama pemenang Sehangat Harapan Ibu, saya mau kasih info penting. Kita semua berharap tentunya terutama Anda para pejuang garis 2 di luar sana bisa segera mendapatkan momongan yang dinanti-nantikan. Nah, nantinya jika sudah berhasil mendapatkan momongan, pastikan calon ibu dan ayah sekalian untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan penting untuk bayi. Seperti misalnya pakaian, popok, perlengkapan mandi, hingga minyak telon. Minyak telon merupakan produk yang sudah digunakan secara turun-menurun oleh para orang tua di Indonesia untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Kalau saya sih sudah pasti menjatuhkan pilihan ke Telon Lang Plus untuk si kecil di rumah. Soalnya, campuran minyak esensial dalam Telon Lang Plus seperti minyak kayu putih, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak chamomile, dan juga minyak anis bisa menjaga kehangatan si kecil. Udah gitu, Telon Lang Plus juga mengandung senyawa natural rodinol yang bisa menjaga kulit bayi dari gigitan nyamuk selama 10 jam. Yuk, temukan Telon Lang Plus di Caplang Official Store pada e-commerce kesayangan calon ibu dan ayah sekalian. Pemirsa Alotalk, saatnya kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan pemenang dari kompetisi Sehangat Harapan Ibu, ada Bu Desi dan juga Pak Adi. Terakhir, aku mau tanya tentang ini kan selangkah lagi. Ya, kalau kita agak dramatisir nih Pak Adi dan juga Bu Desi, untuk bisa memeluk malaikat kecil yang harapannya akan segera hadir gitu ya. Aku nggak mau kesannya kayaknya memberikan harapan setinggi-tingginya, tapi kan kita harus terus punya harapan supaya kita bisa terus melangkahkan ya Pak Adi dan juga Bu Desi. Ini kan ditemenin sama Telon Lang, ditemenin sama Alo Dokter, ditemani sama Morula juga. Apa yang ingin disampaikan? Untuk kami pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Telon Lang, Alo Dokter, dan Morula IVF. Semoga sukses selalu. Kemudian tahun depan ataupun akan ada tahun-tahun berikutnya acara Sehangat Harapan Ibu, sehingga pada prosesnya nanti banyak pejuang garis 2 lainnya yang bisa merasakan prosesnya yang kepada kami seperti kami. Ya, itu juga pasti harapan kita semuanya. Tapi kan kemarin cerita sempat ketemu juga ya sama pejuang-pejuang garis 2 lainnya melalui proses kompetisi ini. Nah, mungkin apa yang mau disampaikan juga ke mereka maupun juga semua yang nonton Alotalks yang berjuang seperti kalian berdua? Atau Ya, Pak Adi deh ya. Ya mungkin untuk ayah dan bunda di luar sana tidak ada pesan dari kami sih, karena kami juga bagian dari mereka yang sedang berjuang. Yang sedang berusaha menanti akan hadirnya momongan malaikat kecil di tengah keluarga dan kebahagiaan keluarga. Jadi mungkin pesan kita tetap semangat, terus berusaha, jangan menyerah. Yakin mujizat itu nyata adanya, saling dukung satu sama lain. Karena sebuah rumah tangga itu bukan soal lagi aku ataupun kamu, tapi kita yang selalu berjuang, kita yang selalu berusaha, dan kita yang akan selalu menjalani semua bersama. Oke. Gitu. Ini menarik ketika Pak Adi bilang soal kita, karena ternyata melangkahnya nggak cuma berdua, ada keluarga di sana, ada orang tua yang tadi dari awal Pak Adi bahkan cerita bahwa ibunya pun juga tahu kondisinya Bu Desi dari awal memang sudah mungkin tidak bisa memiliki anak secara alami pun tetap silahkan kalau ingin kau nikahi. Ada yang ingin disampaikan dalam proses ini? Ya mungkin terima kasih untuk orang tua saya, orang tua istri saya yang selama ini sudah mendukung kami, yang sudah mendukung apa yang usaha kami lakukan, terutama untuk ibu saya yang sudah mendoakan saya, yang sudah
support semua keputusan saya, Betul. bahwa saya memilih istri saya gitu. Intinya seperti itu. Iya. Terima kasih. Dan sebentar lagi akan menjadi calon ayah dan Amin. calon ibu. Amin. Kita semua berharap banget semoga nanti semua prosesnya dilancarkan Amin. gitu ya. Semoga nanti bisa melangkah dengan tegap untuk semua prosesnya. Dan ketika saya ketemu lagi, sudah jadi Mama Desi dan Papa Adi. Amin. Nanti saya Amin. dikenalin ya sama babynya. Amin. Ya, dan terima kasih banyak sekali lagi dan akan segera pulang ya ke Surabaya. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nanti kita diupdate terus ya gimana perkembangannya. Ya, siap. Siap. Dan terima kasih Terima juga kasih. kepada Anda yang sudah menyaksikan podcast hari ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan juga subscribe channel YouTube Alo Dokter. Bye-bye, hidup sehat bersama Alo Dokter.